bagaimana Bu ya dengan pandangan syariat Islam tentang penegak hukum model-model sekarang yang seharusnya divonis mungkin ada memberi kesempatan, di lama-lama kadang-kadang membuka celah. Gimana? Penegak hukum yang tidak langsung memvonis yang bersalah, kadang-kadang dibikin lama, kan di situ kan ada justru membuka celah, kadang-kadang banyak yang bisa memutarbalikkan fakta. Ini pandangan syariat Islam bagaimana? Keterlambatan penegak hukum dalam menyelesaikan masalah? Masalah kan kadang-kadang biasanya harus divonis tapi ditunda besok hari dan mungkin lama. Di situ kadang-kadang ada celah untuk memutarbalikkan fakta. Ini pandangan syariat Islam itu bagaimana? Terus dengan istilah rekonstruksi, itu apakah diperkenankan rekonstruksi padahal sudah benar-benar bersalah tapi disuruh bagaimana caranya, misalkan membunuh itu. Gimana? Misalkan kayak modelan membunuh itu rekonstruksi, istilah rekonstruksi gitu Bu ya. Iya. Itu aja Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama adalah tentang keterlambatan penegak hukum di dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku-pelaku kejahatan. Itu sebenarnya kita kembalikan kepada hukum itu ada 3. Hukum di dalam syariat Islam itu dibagi 3 kelompok. Yang pertama adalah hukum fard. Hukum fard itu adalah hukum orang per orang. Di dalam menegakkannya tidak usah nunggu dari pemerintah, tapi kita bisa menegakkan di dalam diri kita sendiri. Sholat, bayar zakat dan sebagainya, nggak ada sangkut pautnya dengan pemerintah. Yang kedua adalah hukum qadha, yang tidak bisa diselesaikan kecuali harus ada penengah yang diwakili oleh qadhi atau hakim, persengketaan urusan harta dan sebagainya. Itu hukum, maka tidak bisa kita selesaikan sendiri kecuali dengan kerelaan, namanya suluh atau damai. Selagi tidak bisa damai, tidak bisa mengambil yang paling mulia yaitu damai antara saudara dengan saudara, maka baru naik ke mahkamah untuk diadili oleh seorang hakim agar dikembalikan kepada yang berhak. Baru yang terakhir, yang paling berat, yang paling besar adalah hukum imamah. Ada sebagian hukum yang hanya bisa dilakukan oleh imam, tidak boleh dilakukan oleh orang-orang kebanyakan, karena ini ada sangkut pautnya dengan misalnya nyawa dan seterusnya, dan tidak semudah itu. Maka ini hukum imamah ini tidak gampang, sehingga ini kita kembalikan kepada kejujuran seorang pemimpin di dalam memimpin sebuah negara. Tidak serta-merta, makanya keterlambatan itu kita tidak bisa menuduh kalau mereka sengaja menunda-nunda, atau mungkin karena belum ada bukti, sebab karena memenggal lehernya orang kan tidak bisa. Kalau salah memaafkan lebih bagus daripada salah menghukum, itu kan kaidah yang berlaku. Salah memaafkan lebih bagus daripada salah menghukum. Sehingga makanya kenapa hukum kisos, hukum potong tangan, hukum menghukum orang murtad dengan penggal leher dan sebagainya, itu adalah hukum imamah yang tidak boleh dilakukan oleh semua orang. Sebab kalau dilakukan semua orang, semacam ini murtad, besok penggal, ini murtad, besok penggal, ini. Bahkan mungkin ada orang yang tidak membunuh, tiba-tiba dituduh seperti yang terjadi pada zaman Nabi. Ada orang tidak mencuri, tapi barang curiannya dititipkan di orang, sehingga orang menjadi tertuduh. Mohon maaf, ada seorang penjahat, dia sudah merasa tidak aman, tatanya apa? Barang curiannya dimasukkan tas kawannya, lalu dia pergi. Lihat, yang dituduh siapa akhirnya? Kawannya. Apakah serta-merta, wah ini barangmu ada, kamu langsung potong tanganmu? Ya ntar dulu dong. Oh, dia mengatakan saya tidak melakukan dan sebagainya. Tapi barang ada di sini lah, nanti perlu proses selanjutnya. Tidak gampang lalu, wah ini ketemu di tasmu langsung potong tanganmu. Enggak. Jadi kalau sudah hukum berkenaan hukum imamah, ini perlu proses panjang, karena jangan sampai salah di dalam memberikan hukuman. Nah ini, adapun masalah mestinya ya, bukan celah untuk orang berbuat jahat. Waktu tempo itu untuk memastikan bagi penegak hukum untuk mencari penjahatnya. Mestinya seperti itu. Cuman kalau sebuah tatanan negara mungkin di luar Indonesia sana, kalau memang situ pemerintahannya jahat, itu yang repot. Kita tidak usah menunjuk negeri kita, negeri orang lain sana dulu, yang jauh, yang nggak usah disebut namanya. Negeri di luar dunia sana. Ini, kalau memang ternyata ini adalah kejahatan yang ada sangkut pautnya dengan hukum kisos atau potong tangan dan sebagainya, nggak semudah itu. Takut salah, sebab ada orang membunuh, ternyata bukan dia membunuh. Ternyata suara kejadian bukan dia pembunuhnya, apalagi dengan
rekonstruksi yang dilakukan oleh sebagian, itu apakah benar yang terjadi? Ternyata pada zaman dulu juga pernah ada, karena orang butuh, dia menanggung hutang dan sebagainya, ini, sehingga rela dibayar untuk dia mengakui kejahatan tersebut. Penjahatnya aman di sana. Sehingga dia rekonstruksi, dia melakukan, iya waktu itu saya membunuh begini, saya begini. Padahal dia tidak melakukan apa-apa, hanya karena dia butuh, dia punya utang dan sebagainya. Dan sudah dijanjikan oleh orang kaya nanti kalau kau masuk penjara, saya yang membebaskannya. Pokoknya jangan saya masuk penjara. Lihat, bisa saja semacam ini. Jadi mungkin, naudzubillah, saya orang kaya melakukan, mencontoh saja. Kalau nyontoh orang lain nanti bingung nih. Contoh itu gak beneran. Orang kaya melakukan kejahatan, akhirnya membayar orang fakir untuk mewakili ini, untuk menggantikannya, dikemas. Dan kau melakukan, iya saya ngelompat ini, sudah diajari cerita. Sudah janjikan kalau masuk penjara tenang saja. Pokoknya jangan saya deh. Nah ini bisa saja yang demikian itu. Kenapa? Bisa saja kebenaran diputar baliknya. Betul yang Anda sampaikan. Bisa saja tempo yang panjang itu menjadikan celah bagi siapapun untuk merubah kebatilan menjadi kebenaran atau sebaliknya. Akan tapi sebenarnya tempo yang diberikan kepada penegak hukum itu justru untuk mencari siapa penjahat yang sesungguhnya. Kalau penegak hukumnya benar, yang menjadi masalah adalah penegak hukumnya tidak benar. Agar makan tanaman, repotnya siapa yang harus menjaga? Kan ini. Ternyata penjahatnya adalah penegak hukumnya misalnya. Ini yang paling repot kita. Tapi kita pun tidak boleh serta-merta mengatakan yang demikian itu. Karena kita belum tahu siapa penjahat yang sesungguhnya itu. Memang jika benar-benar terjadi bagi seorang penegak hukum, wajib menegakkan, terbukti, tidak usah ditunda-tunda. Terbukti. Dan bahkan di negeri-negeri kafir sana itu lebih tegas di dalam menegakkan hukum. Misalnya ada kejahatan langsung dilacak, selesai, biarpun siapa saja, biarpun menterinya pun ternyata sudah disiapkan peti mati, kayak di negeri-negeri Cina dan sebagainya. Sementara di dalam Islam itu mestinya harus lebih dari itu. Hanya perbedaannya, di negeri-negeri kafir itu adalah di dalam melacak kejahatan, kadang-kadang tidak sedetail yang ada di dalam Islam, sehingga bisa saja salah menghukum. Orang yang tidak bersalah bisa saja dihukum, dan ini bermasalah. Makanya ingat, salah memaafkan lebih bagus daripada salah menghukum. Salah memaafkan lebih bagus daripada salah menghukum. Kalau salah menghukum, zalim besar. Kalau salah memaafkan, semoga dengan dimaafkan ini menjadi lapang hatinya, lalu dia bertobat secara sesungguhnya. Baik, ini saja. Permasalahan adalah kita kembalikan kepada penegak hukum. Semoga Allah memberikan bimbingan kepada mereka semuanya. Dan tidak boleh serta-merta karena keterlambatan mereka lalu kita menjalani hukum dengan diri kita sendiri. Itu juga salah. Kecuali sudah terbukti mereka tidak mau menangani, mungkin kita bisa membuat satu gerakan, akan tapi bukan kerusakan. Gerakan untuk menampakkan bahwa kita rindu untuk ditegakkan hukum tersebut. Jangan sampai terjadi fitnah. Pada zaman Sayyidina Utsman ibn Affan terjadi lagi. Itu adalah orang yang pengen terburu-buru. Buru-buru waktu Sayyidina Utsman itu terbunuh. Lihat, Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Imam dan mulham beliau. Yang selalu mendapatkan ilham kalau adalah wali, kalau bicara wali kutub ya beliau adalah wali yang wali. Seperti Sayyidina Abu Bakar adalah wali besar dan sebagainya. Bagaimana Sayyidina Ali bin Abi Thalib waktu itu? Bukan Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib mau menunda untuk menghukum pembunuhnya Sayyidina Utsman, karena zaman itu zaman fitnah. Tapi ternyata ada orang-orang yang memang beliau adalah orang-orang yang tidak benar mencoba untuk menfitnah, katanya Sayyidina Imam Ali menunda. Nah ini, padahal Imam Ali siapa? Tidak akan beliau adalah curang. Tidak akan berpikir tentang kepentingan diri, apalagi anak, keluarga, tidak. Tapi mereka dalam proses. Tapi ternyata ada orang buru-buru, kemudian menjadikan pertikaian yang besar di antara para sahabat Nabi waktu itu, adalah fitnah lagi. Terjadi fitnah yang besar pada zaman tersebut. Bukan pelaku perang itu sendiri yang jahat bukan. Telah difitnah oleh orang ketiga. Sehingga bagaimana terjadi peperangan antara Sayyidina Imam Ali dengan Muawiyah, kemudian dengan Sayyidat Aisyah dengan Imam Ali. Ini kan dalihnya adalah diantaranya adalah menganggap keterlambatan Imam Ali di dalam menegakkan hukum. Oh tidak, Imam Ali sangat hati-hati. Salah memaafkan lebih bagus daripada salah menghukum. Hati-hati, ini adalah berkenaan dengan darahnya orang yang beriman ini, bukan urusan dengan orang kafir. Darahnya orang beriman, siapa pelaku pembunuhnya dan seterusnya, perlu dilacak dan seterusnya. Dan juga di dalam memberikan hukuman ini harus tepat. Akan tapi memang ada orang terburu-buru. Cuman memang ada penegak hukum yang memang malas menegakkan hukum, karena takut nanti digoyang kursinya, sehingga dia
biar saja nanti ya berlalu. Naudzubillah. Semuanya ada hitungannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka pun demikian kita juga tidak boleh gampang membuat gerakan-gerakan. Demo itu maknanya bukan membuat kerusakan. Demo itu adalah untuk menampakkan kerinduan kita untuk menegakkan kebenaran tanpa harus membuat kerusakan. Demo itu menampakkan, ini loh seruan hati kami, tolong tegakkan kebenaran. Demo itu ada juga demo profesi itu. Sedang demo ada, hati-hati. Allahu Akbar. Tidak sholat. Gimana Allahu Akbar tidak sholat? Perlu ya. Jadi Allahu Akbarnya itu bukan rindu kepada Allah, hanya pengen rombongan Allahu Akbar. Hati-hati. Tapi kita juga tidak boleh menuduh orang demo. Tidak karu-karuan main tuduh-tuduhan ini. Maksudnya kita pengen benah deh. Benah diri bagaimana kita menyikapi keterlambatan itu. Ya, kalau kita bertemu dengan aparat, tolong tegakkan dengan cepat. Kita membuat demo agar hukuman ini disegerakan. Karena memang ini adalah berkenaan dengan kemaslahatan umat dan saudara. Segera kalau pelaku-pelakunya diinterogasi, dicari, dilacak sampai ketemu dan seterusnya. Tidak boleh berlarut-larut. Nanti kalau berlarut-larut lihat ada ketidakpuasan dari umat, ini bisa kita sampaikan yang demikian itu. Dan sekarang memang kejahatan betul-betul dikemas. Orang yang berbuat jahat kadang-kadang di balik layar, ini yang repot. Dan ini pernah dikisahkan juga pada zaman Nabi. Orang paling jahat ternyata tidak tampak, ini yang paling membahayakan. Sehingga hanya wayang-wayangnya saja yang ditampilkan. Ternyata itu diramal semuanya, penjahatnya tetap berbicara. Sehingga di dalam Islam adalah tahqiq. Mencari penjahat yang sesungguhnya ini lebih penting daripada buru-buru memberikan hukuman. Baik, itu adalah bicara tentang hukum yang sangat besar. Baiklah, sekarang kita bicara tentang hukum untuk diri kita sendiri, hukum farad, bagaimana sholat kita di rumah kita, bagaimana menjaga anak kita agar mereka tetap bisa menutup aurat mereka, menjalankan sholat secara tertib, belajar yang benar. Kemudian mereka adalah yang jadi aparat-aparat ke depan, tahun-tahun yang akan datang. Kita perlu membenahi diri kita sendiri, keluarga kita sendiri. Semoga dengan itu semuanya adalah akan menjadi sebab keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Kemudian masalah rekonstruksi itu adalah sebetulnya tidak perlu yang demikian itu, kecuali punya makna. Sebetulnya apa yang dilakukan oleh penegak hukum seperti itu tuh ingin niru Islam. Kenapa tidak langsung ngambil Islam saja? Kalau Islam tuh kalau ada orang pelaku kejahatan yang sifatnya kayak pembunuhan, itu langsung dibunuh dan digantung biar orang tahu kalau kau bunuh dibegitukan. Kan cukup. Maksudnya apa? Biar orang tahu loh ini kejahatan begini ya, tidak boleh. Tapi rekonstruksi bisa jadi, wah bahan, kalau besok saya nyuri caranya begitu ya. Kalau cara begini nggak selamat, berarti saya akan cara nyuri saya kayak begitu, cuman saya tambah sedikit biar saya tidak ditangkap. Gimana? Wah, tambah korban nanti. Jadi rekonstruksi itu adalah sebetulnya tidak terlalu diperlukan. Untuk apa itu semuanya? Kalau sudah terbukti dia melakukan kejahatan, dia aja istitab untuk tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dihimbau dan seterusnya. Tidak perlu kecuali punya makna. Itu sebenarnya kan makna pembuktian. Setelah dibuktikan beres, selesai. Tidak usah buang-buang duit rekonstruksi. Di dalam Islam tidak ada hal yang semacam itu. Adanya jika sudah terbukti, ya sudah ditegakkan hukum atasnya. Kalau memang itu kejahatan yang ada sangkut pautnya dengan kemaslahatan umum, ditampakkan. Tapi kalau kejahatan pribadi, hendaknya disembunyikan. Kalau kejahatan itu sifatnya adalah membahayakan untuk orang lain, diinformasikan sebanyak-banyaknya. Kayak kalau membunuh orang, dibunuh. Setelah dibunuh, digantung sesaat atau dimampirkan jenazahnya, itu loh sang pembunuh. Jangan sampai engkau membunuh. Ada di dalam Islam yang semacam itu. Wallahu a'lam bishawab.